Halo Bang Lutfi, apa kabar? Halo Mas Andrian, kabar baik. Alhamdulillah Bang Lutfi. Ini pertama kalinya saya sebagai YouTuber pemula bisa bertemu sama YouTuber sukses ya ini ya. Agak gugup juga ini ya. Sebenarnya bukan sukses Mas, saya mah YouTuber biasa aja, nggak bisa dibilang sukses. Mungkin kata yang pemula sukses itu ya. Bang Lutfi di sini saya ingin kenal langsung yang sama Bang Lutfi, dan juga pastinya di luar sana banyak sekali yang ingin langsung seperti ini ya. Dan alhamdulillah sayanya bisa kesempatan di Metrik TV ini bertemu langsung sama Bang Lutfi. Mungkin Bang Lutfi ini udah beberapa kalinya ya collab bersama pemula gitu. Seingat saya Mas, dari tahun 2000 berapa saya mulai main YouTube ya? 2012 saya bikin akun YouTube sampai detik ini tuh saya belum pernah collab sama YouTuber. Sama sekali saya belum pernah collab. Mantap, berarti belum pernah ini bikin ya. video kayak gini. Berarti ini saya Metrik TV alhamdulillah ya kesempatan banget ya bisa langsung collab sama Bang Lutfi. Wah, tahun 2012 ya. Ini sangat menarik nih, nanti kita akan ada pertanyaan ya. Sampai Bang Lutfi dan juga katanya di Eropa kemarin ya. Sis. Mantap. Bisa-bisa dapat cewek Eropa nih kayaknya. Aduh. Saya mah cewek Indonesia aja Mas. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Bang Lutfi. Gimana sih bisa sampai hidup di Eropa dulu nih? Aduh, ini cukup panjang nih Mas kalau cerita. Singkat aja, singkat ini. Bisa naik pesawat gitu kan nyampe ke Eropa. Mungkin dimulai dari zaman SMA kali ya Mas, saya cerita dari mungkin agak panjang ya, tapi di zaman SMA saya tuh punya keinginan yang besar Mas untuk bisa kuliah gitu di Eropa kan. Jadi saat itu 2015, ingat saya 2015 tuh saya les Mas, saya tuh pengen banget ke Jerman waktu itu, dan saya les bahasa Jerman kan waktu itu. Nah, terus saat udah saya lulus SMA, udah mau mendekati keberangkatan saya ke Jerman, udah dapat universitasnya dan lain-lain, ternyata di situ ada masalah keluarga ya Mas. Ada masalah keluarga, terus akhirnya di cancel. Nah jadinya saya gap year selama setahun. Jadi saya setahun di rumah nggak ngapa-ngapain waktu itu. Saya tuh di sini, saya tuh setahun nganggur itu saya cuma belajar tentang dunia internet Mas waktu itu. Itu kan sekitar tahun 2016 2017 ya. Nah setelah itu baru saya mulai kuliah Mas. Jadi saya tahun depannya saya mulai daftar universitas di Indonesia waktu itu. Nah di universitas tersebut menyediakan program double degree Mas, dimana kita bisa belajar di 2 universitas waktu itu. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Perancis. Nah akhirnya saya daftar gitu. Nah terus tahun 2018 saya berangkat ke Perancis. Mantap ya, itu beasiswa kah? Sebenarnya kalau untuk S1 Mas itu tuh nggak ada beasiswanya sih kalau di Eropa gitu. Jadi karena apa? Karena biasanya untuk biaya pendidikan itu gratis Mas untuk S1 ya. Di Eropa tuh Jerman sama Prancis itu gratis biaya pendidikan. Oh berarti nggak kayak di Indonesia ya, S1 aja mau gratis itu harus ngejar-ngejar beasiswa. Iya. Oke, kalau boleh tahu itu jurusan apa Mas di Prancis tuh? Oke, jadi saya tuh kuliah 2 jurusan. Di Indonesia saya jurusan ekonomi ya Mas, ekonomi. Terus kalau di Prancis itu saya belajar, saya nggak tahu ya di Indonesia ada nggak ya jurusan namanya technical e-commerce. Oh, IT ya? Belajar teknik, tapi belajar tentang pemasaran juga. Gitu, kayak pengiklan dan lain-lain gitu. Pantesan nyambung banget dengan YouTube ini ya. Karena kalau saya lihat ya, mungkin yang pemula yang lainnya pun pasti merasa ketika Bang Lutfi menceritakan tentang YouTuber itu sangat energik, detail banget, sedikit tapi kena gitu. Mantap. Berarti basicnya ini udah sangat luar biasa. Oh enggak sih. Nah kalau sekarang masih di Eropa kah Mas? Enggak Mas, saya semenjak itu 2019 bulan Desember kan masuk Prancis ya. Nah terus di bulan Maret 2020 kakak saya nikah, akhirnya saya pulang ke Indonesia waktu itu. Dan ternyata waktu mau pulang ke Prancis lagi nggak bisa, benar-benar di lockdown banget karena kasusnya besar banget waktu itu. Dan sampai detik ini kuliah saya online Mas. Wow, berarti sekarang itu di Indonesia masih kuliah, di Prancis pun masih online, ditambah YouTube juga. Mantap, mantap. Luar biasa ya. Oke, langsung yang kedua ini ya. Nah, ini gimana sih bisa awal mula masuk YouTuber? Yang tadi dikatakan 2012 ya, Mas. Nah, gimana tuh bisa masuk ke YouTube tuh?
Oke, jadi saya inget-inget dulu ya, Mas. Tahun 2010 itu saya nggak tahu nih, Mas ngikutin perkembangan ini nggak, Mas? Pengembangan video klip lagu-lagu gitu. Dulu kan dijualnya di CD tuh, ya Oh kan ya? iya iya dari Ya di CD zamannya kayak gitu. Nah, ya. dulu kan kita kan harus beli ininya dulu, beli kasetnya baru bisa nonton di DVD. Nah, dulu 2010 itu terkenal banget, Mas. Jadi orang-orang tuh mulai ngupload video klipnya di YouTube waktu itu. Oh. Nah, akhirnya terus saya tuh mulai tertarik. Terus 2012 akhirnya saya mutusin untuk bikin akun YouTube waktu itu. Nah, terus saya tuh punya ide juga, Mas, waktu itu. Itu kan saya masih SD, seingat saya SD apa SMP gitu. Nah, jadi ini lagu yang viral banget 2012 itu lagunya Peter Pan, seingat saya. Peter Pan, Aku dan Bintang sama Stinky waktu zamannya OVJ ya, Stinky Mungkinkah. Itu lagunya saya download, Mas. Terus saya upload di YouTube. Nah, jadi saya pertama kali upload video itu 2012. Karena saya dulu nggak ngerti tentang copyright, akhirnya saya upload di YouTube 2012. Terus 2014 saya tuh ngecek lagi channel saya yang dulu. Saya ngecek, wah saya kaget banget ternyata viewsnya tuh nyentuh 300.000 views, ingat saya. Dan di situ saya untuk pertama kalinya dapat penghasilan dari YouTube. Dulu kan apa ya? Dulu tuh sistem monetisasinya nggak kayak sekarang. Jadi kalau kita upload bisa gede, kita bisa dapat uang gitu dulu. Nah, selanjutnya itu kan masih ke video klip ya. Nah, ini kenapa sih bisa masuk langsung ke tutorial YouTube? Nah, ini agak panjang nih ceritanya nih, Mas. Nah, oke, jadi tahun 2014 kan saya ngeliat nih, akhirnya saya punya penghasilan kan. Nah, tapi di situ saya nggak fokus gitu, nggak intern banget. Terus di tahun 2016 yang lagi viral banget di dunia YouTube, Mas, itu adalah konten bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Kalau Mas inget tuh bagaimana cara menghasilkan uang dari internet tuh banyak banget kan. Nah, akhirnya saya memutuskan, Mas, untuk bikin channel kayak gitu waktu itu ya. Tapi saya kagak pakai muka saya. Nah, terus saya bikin, saya ngupload 4 apa 10 video gitu, Mas. Terus sama sekali nggak ada yang nonton, Mas. Nah, pas di situ saya stres. Terus saya mikir kayak udahlah, nggak usah main YouTube, capek, ini benar-benar ngabisin waktu doang gitu. Karena dulu pikiran saya salah sih. Karena 2016 tuh saya mikirnya tentang uang aja gitu. Padahal bukan itu yang dicari di dunia itu. Karena tahun 2017 saya mikir kayak masa sih gue kayak gini aja nggak bisa. Karena saya mencoba untuk bangkit dari kegagalan. Saya mulai gabung ke forum-forum hacker, Mas, kayak forum Black Hat gitu. Di forum-forum luar negeri gitu saya belajar tentang SEO itu apaan sih. Terus saya pelajarin banyak banget tentang SEO. Terus saat saya rasa ilmu saya bisa diterapin, akhirnya saya 2017 saya bikin sebuah channel YouTube. Nah, tapi channelnya nggak pakai muka ya, Mas. Channel nggak pakai muka. 2017 saya bikin channel YouTube, itu adalah channel game. Tapi channel game itu bukan game Indonesia. Waktu itu game luar negeri gitu. Jadi saya cuma suara doang sama gameplay doang. Nah, ternyata di situ meledak waktu itu. Nah, habis meledak mulai nyoba nih iseng. Coba bikin channel yang lain gitu. Jadi saya bikin banyak banget percobaan channel kan. Nah, di situ saya bisa mengamati banyak banget yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Nah, alasan kenapa bisa gagal, ini yang penting banget ya, yang itu berpemula benar-benar harus terapin adalah kalau misalnya konten itu nggak sesuai dengan kemampuan kita, nggak sesuai dengan kredibilitas kita, itu jangan pernah dipaksain. Kita tuh jangan pernah ikut-ikutan orang gitu, Mas. Misalnya yang lagi rame konten review film, karena kita lihat wah ini bisa meledak, akhirnya kita bikin review film, padahal kita nggak punya persiapan akan hal itu dan kita nggak suka ngelakuinnya. Nah, itu berat banget, Mas. Gitu. Jadi di tahun 2017 saya bikin banyak banget channel, tapi waktu itu saya bikin banyak banget channel tujuannya bukan buat uang ya, Mas, tapi buat ngeliat nih kira-kira ini benar-benar berhasil nggak sih. Dan saya waktu itu mikirnya kayak ini saya ngupload video aja, ada yang nonton nggak ada yang menonton bodo amat, karena saya suka ngelakuin itu. Nah, terus 2017 kan akhirnya saya berhasil kan. Nah, 2017 banyak yang berhasil. Nah, di situ saya mulai ini saya ceritain nggak ya, soalnya panjang banget. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, coba ceritain. Oke, terus di 2017 itu saya ingat banget, saya tuh pernah jadi ini, Mas, apa namanya, pernah dikontrak sama manajer artis, sama YouTuber besar untuk ngatur SEO-nya mereka dan konten-konten mereka. Wow. Nah, saya tuh pernah gitu. Contohnya siapa itu? Aduh, saya nggak bisa nyebut. Iya. Privasi ya. Privasi. Cuma kalau untuk apa namanya, untuk biayanya berapa, ininya berapa, itu saya pernah bahas di kelas online saya dan ada foto, ada buktinya juga. Cuma kalau untuk apa namanya, siapa orangnya saya nggak bisa nyebutin. Cuma Mas pasti tahu ke orangnya. Nah, saya nggak berani. Sedikit kelas online Masnya ya. Oh ya, di sini saya sedikit promosi nih. Punya Bang Lutfi. Bang Lutfi ini punya kelas online ya, yang sukses dari youtube.com ya, Mas. Nanti saya liatin ya untuk webnya.
buat kalian yang ingin daftar menjadi YouTuber sukses dari Bang Lutfi, bisa ikut dan daftar di websitenya Bang Lutfi ini. Mantap. Mantap loh, ini sudah mengembangkan channelnya artis loh. Berarti artis ini dari Bang Lutfi ini ya. Nah, kalau kalian ingin tahu artisnya siapa, kalian ikut dulu kelas online-nya Bang Lutfi. Saya coba lagi ya Mas. Saya di tahun 2017 tuh saya mulai dikontrak artis, terus 2018 tuh saya lupa sih ngapain ya. 2018 itu saya masih tetap ngelanjutin dan saya juga masih bikin banyak channel. Nah, di tahun 2019 saya tuh mikir Mas, itu kan saya kan udah di Prancis ya, di Paris. Saya tuh alasan utama saya itu pengen ke Eropa karena saya nontonin channel YouTube Mas waktu itu. Jadi saya nonton bagaimana sih cara bisa kuliah di luar negeri. Nah, saya tuh nontonin gituan dan tuh saya benar-benar kebantu. Waktu di Paris saya mikir kenapa saya nggak bikin konten kayak gitu aja ya, gunanya untuk ngebantu orang-orang yang pengen keluar negeri, tapi kan mereka kan nggak tahu jalurnya, kan mereka mikir kan kayak oke, kuliah di Jerman, kuliah di Prancis itu mahal banget, pasti mikirnya gitu, padahal kan biaya ininya gratis, biaya pendidikan agak gratis, living costnya bisa kita cari sendiri dan bayaran pun besar banget gitu kalau kita kerja di sana untuk part time. Nah, jadi saya jelasin banyak hal tentang itu Mas gitu. Nah, di situ udah banyak banget nih yang kebantu nih. Waktu itu saya tuh ngomongin artis itu waktu ngomongin artis. Saya tuh ngomongin Eropa itu waktu sampai subscriber saya itu sekitar 15.000 seingat saya. Nah, jadi saya awalnya nggak ngomongin tutorial YouTube ya Mas, sampai 15.000. Nah, lalu saya kan punya channel musik ya Mas, channel musik. Nah, dulu channel musik saya itu bisa ngasihin uang Mas, namanya musik terjemahan lah. Jadi saya lagu saya kasih lirik doang dan itu ngasihin uang kan. Nah, tahu-tahu channelnya YouTube itu bikin kebijakan baru di mana musik lirik itu udah nggak bisa dimonetisasi sama sekali waktu itu. Nah, akhirnya 2019 saya tuh mulai upload tentang kalau YouTube itu udah nggak bisa YouTube itu udah nggak mengizinkan channel musik itu dimonetisasi, channel musik lirik gitu. Nah, ternyata saya ngupload gitu, saya dapat ratus ribu views waktu itu. Nggak sih, sekitar 50.000 lah, sekitar 50.000. Nah, terus di situ mulai saya selingin tuh Mas, ngomongin Eropa sama ngomongin YouTube gitu. Karena apa sih saya mau ngomongin YouTube? Karena saya mikirnya gini Mas, waktu saya ngelihat channel musik itu ternyata banyak banget peminatnya ya, dan saya ngelihat kan banyak banget terima curhatan waktu itu. Saya kan 2020 itu ingat saya Mas, 2020 tuh zaman ya, banyak banget orang yang kena PHK ya Mas waktu itu. Banyak banget pengangguran, terus mereka bingung nih nyari uang dari mana. Nah, sedangkan kan saya di YouTube kan alhamdulillahnya udah dapat uang ya Mas dari YouTube. Nah, saya bikin tutorial YouTube waktu itu tujuannya apa? Untuk biar orang-orang itu berminat untuk menjadi seorang YouTuber dan bisa menghasilin duit gitu dan merubah perekonomian keluarganya gitu. Karena saya ngajarin orang nih gimana sih cara jadi YouTuber gitu. Jadi saya sering-sering lah ngomongin Eropa, ngomongin YouTube, ngomongin Eropa, ngomongin YouTube gitu. Nah, terus lama-kelamaan saya mikir nih, saya kan bikin 2 konten ya. Ternyata ngomongin YouTube itu jauh lebih membantu orang daripada saya ngomongin Eropa. Nah, yang ngomongin Eropa mulai saya tinggalin dan saya fokus ke ngomongin YouTube gitu. Karena kalau saya cek email saya Mas, itu ada puluhan ribu email tuh, orang-orang tuh pada bilang makasih semua ke saya. Banget yang curhat kayak, Mas Lutfi makasih ya, berkat nonton video Mas, saya berusaha untuk menjadi seorang YouTuber, saya bikin sebuah konten dan akhirnya meledak dan saya bisa merubah perekonomian keluarga saya. Ada yang bapak-bapak umur 44 tahun punya 2 anak, kena PHK, dia saat dia jadi YouTuber dia punya penghasilan, bisa menghidupi keluarganya lagi. Nah, saya tuh dapat email-email kayak gitu tuh saya senang banget Mas. Itu alasan kenapa saya itu tahu-tahu mulai rajin gitu upload video tentang YouTube. Nah, itu salah satu faktornya juga. Alasan saya jadi YouTuber. Mantap ya. Banyak sekali yang sudah terbantu sama Bang Lutfi ini. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu kalau boleh tahu sebelum Lutfi A ini ya tahun 2019 kan itu ya. Itu banyak sekali berarti ya channel yang dibuat ya. Iya, banyak. Berarti dari tahun 2012 ini ya sudah ada pahit manisnya bereksperimen di YouTube. Mantap. Pantas aja ketika tahun 2019 itu mulai langsung meledak gitu. Videonya baru 85 itu. Wah, mantap itu. Sebenarnya channel saya tuh meledaknya bukan 2019 Mas, tapi kan saya kan ngupload video pertama kali itu seingat saya bulan September seingat saya. September itu saya mulai ngomongin tentang Eropa seingat saya, September atau November gitu. 2019 itu ya. Iya, tapi saat saya fokus ngomongin tentang YouTube itu mungkin bulan Februari 2020. Oh, berarti ini benar-benar menarik ini ya. 2020 berarti ini sebentar banget, tahun 2021 belum 1 tahun
2 tahun lah ya, 2 tahun, setahun lah ya, berarti setahun Iya, ya. setahun. Buset, Setahun. ini lebih luar biasa lagi ini ya. Mantap, setahun udah bisa meledak cuit mantap mantap Mas, ini sangat menjadi motivasi ya buat YouTuber pemula. Bos tadi ada kata-kata mau upload apapun, mau nonton gak ada yang nonton. Nah tadi kata Masnya gimana tuh, coba biar YouTuber pemula paham. Aduh, saya lupa lagi. Seingat saya tuh gini, dalam berkarya di YouTube kita tuh nggak boleh mikirin uang. Faktor utamanya itu bukan uang. Jadi kalau saya dulu, saya tuh nggak mikirin uang sama sekali. Saat saya bangkit tuh saya nggak mikirin uang sama sekali. Yang saya mau tuh hanya mengupload video gitu. Jadi walaupun orang nggak ada yang nonton video saya, itu saya nggak peduli. Yang penting saya tuh tetap ngupload video. Saya tuh mikirnya bukan tujuan saya ngupload video tuh untuk ngembangin skill editing saya mas waktu itu. Gitu. Mantap. Nah itu harus dicatat sama YouTuber pemula itu. Karena apa Mas? Ya gitu, karena mengembangkan editing saya juga, dan juga bagi yang channel ini ya, yang channel musik terjemahan ya, itu kan saya channel bahasa Inggris tuh, Indonesia, lagu Inggris translate ke lagu Indonesia gitu. Terus banyak banget orang-orang yang ngucapin makasih mas. Saya tuh tinggal di desa, saya tuh nggak bisa nyewa guru les, tapi semenjak saya nonton channel musik lirik, saya tuh bisa belajar bahasa Inggris pelan-pelan. Nah di situ tuh saya makin ke-trigger, makanya saya sampai detik ini masih upload yang musik terjemahan walaupun channelnya nggak dimonetisasi tuh. Yang penting ada keberkahan, bisa membantu orang lain. Mantap, ini luar biasa. Oke Bang Lutfi, tadi dikatakan kan sambil kuliah juga, sambil nge-YouTube juga. Nah itu di tahun-tahun dulu waktu kuliah di Paris itu ada pekerjaan selain YouTube dan kuliah nggak sih yang dapat penghasilan gitu? Di Paris apa di Indonesia mas? Paris dan di Indonesia lah dulu ya, sebelum ada Lutfi A ini deh. Oke, jadi gini mas, saya 2017 itu awal saya mulai kuliah itu, saya tuh kuliah, tapi saya juga sebenarnya saya nggak tahu ini kerjaan atau bukan ya. Karena 2017 itu saat saya di Indonesia itu, saya kan ikut organisasi, tapi di situ karena saya jurusan ekonomi, saya tuh nyari duitnya dari saham, dari saham sama dari Bitcoin waktu itu. Nah, tapi pertanyaannya kan pasti orang mikir nih, saham kan butuh modal gede, Bitcoin kan butuh modal gede, bagaimana cara nyari uangnya? Nah, jadi gini mas, ini kalau ayah saya ya, keluarga ayah saya tuh, oke, untuk kuliah, biaya kuliah dibiayain mas, tapi untuk uang jajan cari sendiri. Ya gitu, jadi saya ingat banget ya, 2017 tuh saya kuliah, tapi saya tuh cara nyari uangnya untuk beli saham dan Bitcoin itu jadi teman saya kan pada bawa mobil ya mas waktu itu. Jadi saya pulang kuliah itu malam, seingat saya malam tuh saya cuciin mobilnya dia, dapat 50.000 gitu misalnya, saya kumpulin baru beli saham Bitcoin. Itu aneh sih cerita saya kayak gitu. Dan saya juga jualan juga waktu itu, jualan jam-jam ya kan, jam-jam ngambil dari tahu mas. Saya jual di Tokopedia. Nah cara saya nyari uang gitu, jadi dari uang uang yang cuci mobil dan lain-lain, atau joki tugas itu banyak waktu itu. Joki tugas kuliah. Nah itu uangnya saya kumpulin, saya beli jam saya jual lagi, habis itu ada uang lagi saya beli saham sama Bitcoin. Nah jadi cara main saya gitu, saya lebih ke freelance waktu itu. Mantap, ini bisa jadi ini nih nanti di thumbnailnya ya. Begini kisah Lutfi A, pencuci mobil. Ini mantap, ini mantap. Sedih banget ya, ntar orang tua saya nonton nangis gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya sedikit nanti di thumbnailnya masuk ya. Oh nggak apa-apa. Soalnya saya tahu nih mas, nanti ntar ada komentar gini saat saya ngomongin sebuah pekerjaan, nanti ada yang bilang, iyalah lu bisa gitu karena privilege misalnya kan, karena lu udah punya hak istimewa, maka lu bisa kayak gitu, bisa langsung kerja yang bagus gitu kan. Iya. Nah cuma saya mau ngasih tahu, jadi saya tuh uang dari nol banget, saya tuh saya tuh nyari uang dari nol banget mas waktu itu. Jadi 2017 saya cuci mobil, uangnya ada, saya bikin saham gitu. Habis itu saya juga main YouTube kan, yang saya cerita bikin banyak channel, akhirnya saya kumpulin uangnya gitu. Keren. Nah makanya saya kan bisa bangun studio kayak gini dan lain-lain juga gitu. Jadi saya benar-benar dari nol, penghasilan paling besar waktu itu tuh dari Bitcoin waktu itu, Bitcoin sama YouTube. Kalau itu nyuci mobil, kalau di Indonesia ya, itu nyuci mobil kira-kira berapa puluh ribu ya? Kalau di Prancis gimana tuh? Oke, di Prancis saya tuh ngelakuin kerjaan banyak sih mas. Pertama saya pernah kerja di McD, seingat saya sih, saya pernah kerja di McD. Kan bayaran per jam ya mas. Itu 2018 kayaknya sih, 18-19. Itu saya di McD bayaran per jam. Habis itu saya pernah jadi ini mas, pernah bikin di Instagram waktu itu. Terus saya juga jual di Shopee, namanya adalah kartu ucapan. Jadi ini Menara Eiffel nih, Menara Eiffel. Nah biasanya tuh orang tuh anggaplah ini tulisan kan, jadi tulis misalnya nama pacarnya itu
Misalnya nama pacarnya itu adalah Alifa ya. Misalnya I love you di bawahnya Alifa. Misalnya I love you Alifa di bawahnya nama cowoknya, misalnya nama cowoknya Noval. Noval. Terus foto gitu. Jadi saya tuh bikin jasa kayak gitu, Mas. Dan itu bayarannya besar banget waktu itu. Wow, keren banget ya. Sambil Iya. kuliah lagi di Paris gitu ya. Ini karena Hmm. Paris itu kan kalau buat jodoh apa ya, pasangan itu kan sangat romantis banget ya. Cakep juga ya. Nah, ini buat yang lagi di Paris ya ataupun dimanapun ya. Ini bisa jadi jasa seperti ini ya. Kartu ucapan yang langsung dipoto nama pasangan, keren Ya, banget ya. dulu saya bikin kayak gitu. Terus saya juga ini apa namanya? Branded. Jadi barang-barang branded kan di Paris, lebih tepatnya di Eropa sih itu murah banget. Kan di konten saya ada tuh kan, belanja tas branded tuh bisa murah. Ada, seingat saya pernah bikin enggak? Nanti saya jualan gituan juga. Jadi saya beli, saya kirim ke Indonesia kayak gitu, Mas. Gitu. Terus saya Keren. pernah jadi personal shopper ini juga, personal shopper brand Hermes, ingat saya. Soalnya di kelas online saya juga ngomong brand Hermes waktu itu, belanja Itu brand waktu di Hermes Paris gitu. ya. Ya, waktu di Paris saya lebih banyak kerjaan sih, karena menurut saya untuk nyari kerjaan di Paris itu gampang banget, Mas, gitu. Linknya kuat banget. Pantesan kalau salah artis Karena- aja ada yang ke Paris deh nyari kerjaan ke sana. Nah, tapi kan kalau artis kan enak kan, mukanya cantik, badannya bagus. iya. Kan apa ya, Mas? Jadi karena saya mahasiswa, jadi saya di situ ada namanya grup PPI, itu dibikin apa Habibie sih saya. Nah, dibikin perhimpunan pelajar Indonesia. Nah, di situ tuh banyak info-info, misalnya guys ini nih ada kerjaan nih yang mau jadi guide tour gitu, nemenin orang Indonesia dan jalan di Paris misalnya. Los, banyak banget. Nah, terus kan karena biaya hidup di Paris itu tinggi banget ya, Mas, kali makan 200 ribuan. Wow. Saya tuh sering kan saya bilang kan, saya kan nggak kasih duit tuh dikit banget sama ayah saya, dan itu nggak benar-benar nggak menutupi ya untuk biaya hidup di sana. Jadi saya tuh sering nongkrong di KBRI, Mas, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Itu kan ada teh manis gratis tuh. Nah, saya nongkrong. Nah, ini sering banget saya dengar ya dari orang-orang itu, dia bilang sejauh-jauhnya gue merantau, gue akan kangen sama kampung halaman gue sendiri gitu. Karena dia di Paris, dia pasti ke KBRI. Oh, Nah, akhirnya saya nongkrong di situ, terus ada dia, saya ngobrol, akhirnya timbullah sebuah bisnis gitu. mantap. Kayaknya Jadi- gampang banget ya. Iya, menurut saya lebih gampang di Paris daripada Indonesia kalau untuk nyari uang ya, Mas. Buset, jos. Nah, terus pekerjaan nih selain YouTube dan kuliah juga di Indonesia. Oke, jadi pekerjaan saya sih, saya itu ngebantu ayah saya, Mas. Jadi pekerjaan saya tuh, ayah saya kan di pelabuhan itu punya perusahaan ya, Mas, perusahaan bongkar muat kapal gitu. Nah, saya bantuin dia untuk yang manajer lapangannya sama untuk agennya juga, agen kapal. Biasanya kalau ada orang luar negeri itu kapten kapal dari misalnya dari Taiwan ke Indonesia, kan dia kan butuh surat-surat gitu kan, dan saya itu yang jadi penerjemahnya, dan saya yang ngurusin surat-suratnya juga dan untuk kru-krunya juga gitu. Nah, terus dari uang YouTube saya tuh bikin hal yang baru lagi nih, yaitu adalah saya beli tanah di Puncak. Saya tuh nanam jahe juga, Mas, gitu. Jadi saya nanam jahe juga dari uang YouTube. Terus juga saya mulai bentar lagi insya Allah sih bikin perusahaan pengadaan gitu, pengadaan barang juga. Mantap ya Dan- ini. Ya, lebih rencananya mau ekspor impor juga. Wis. Ini kalau ada misal nih ya cewek yang wah kayaknya udah ini banget ya nih para YouTuber pemula nih ataupun yang melihat video ini nih, ayo. Mungkin nanti ada seleksi nih buat jadi calonnya Bang Lutfi. Wah. Waduh. Karena dari YouTube pun udah kelihatan ya, kita semua pasti paham dari YouTube dan juga dari luarnya tadi ya. Wow, sangat udah mapan lah bahasanya ya. Aduh. Udah ganteng, mapan. Keren nih nah Bang Lutfi ini. Jadi maksud saya cerita yang tadi banyak itu, jadi kita tuh bisa kok meraih kesuksesan gitu, Mas, walaupun kita itu nggak ada modalnya. Itu tuh saat menjadi seorang YouTuber tuh itu tuh kebuka semua, Mas, gitu. Menurut saya ya, pandangan saya tuh ngelihat dunia tuh kebuka semua pas mulai jadi YouTuber gitu. Saya bisa ngeliat ada celah di pekerjaan ini, ada celah di pekerjaan ini. Saya kenal banyak orang juga. Contohnya sekarang saya kenal sama Mas Andrian gitu kan. Misalnya Mas Andrian punya proyek, saya bisa masuk. Jadi tuh banyak banget gitu. Semenjak saya masuk jadi seorang jadi YouTuber tuh saya bisa ngeliat banyak banget kesempatan gitu. Jadi buat YouTuber pemula ya, jangan ini sih jangan patah semangat sih kalau main YouTube ya. Karena mungkin orang kan ngeliat saya kan udah enak ya, Mas. Iya. Mungkin subscriber udah gede, udah punya ini, udah punya itu. Tapi kan saya dari nol banget kan. Saya cuci mobil, joki tugas gitu loh. Maksud saya kayak gitu. Maksudnya jangan nyerah sih untuk jadi seorang YouTuber, karena emang capek.
gitu. Iya, intinya tadi Tapi ya. karena hasilnya enak banget Iya, sumpah. itu. Kayak gitu. Intinya tadi tuh, kalau di YouTube itu kita bisa dibilang mencari relasi. Nah, Itu penting nah itu banget. penting dibanding sama gajinya YouTube. Mungkin YouTuber pemula paham nih ya yang udah monetisasi ataupun baru monetisasi. Dapat gaji YouTube berapa sih gitu kan? Tahu sendiri ya, mungkin Bang Lutfi juga nggak ngerasain ya. Pertama kali dimonetisasi gitu kan pasti ya gitu deh gitu ya. Ya paham. Tapi kalau kita bikin channel tentang konten finance atau keuangan, buset gajinya Mas YouTuber pemula tuh. Ah itu Udah ya. gede banget itu, bisa Iklannya beda ya. puluhan tuh. Iklannya beda ya. Kayak gitu beda iklannya. Kalau soalnya. tutorial begini ya iklannya kayak gitu-gitu aja ya. Gila Mas. Lumayan buat beli makan bisa. Yang penting nggak kayak makan di Eropa ya 200.000 sekali. Aduh. Terus saya stres tuh di Eropa tuh, saya makan tuh saya tiap hari ya makan Indomie Mas. Jadi di KBRI itu saya beli banyak banget Indomie. Gitu saya beli Indomie yang banyak. Terus habis itu saya makan di situ kan. Indomie itu harganya tuh 1,5 euro. Setengah euro tuh 8.000 rupiah. Waktu itu ya kursnya 8.000. Nah 8.000 rupiah jadi saya beli banyak banget stok. Mungkin saya beli 10 euro kali ya. Atau sekitar 160 ribuan. Terus saya tiap hari sehari 2 kali makan Indomie gitu. Itu untuk menekan pengeluaran ya. Anak Terus kos banget ya. kalau minumnya gimana? Minumnya tuh di Eropa itu bisa minum pakai keran air Mas. Keran air bisa minum. Jadi kayak gitu kita minum pakai keran air. Bisa hemat juga ya. Iya. Kerjaan mudah, hemat juga bisa di sana. Wow. Iya, tapi kalau boros banget bisa di sana. Kalau di sana. Hati-hati lah pokoknya lah di Eropa itu kita bisa jadi orang yang boros banget, kita bisa jadi orang hemat banget tergantung situasi sih. Keren. Itu ya tadi pekerjaan Bang Lutfi ini sudah kita ketahui. Bang Lutfi itu dari nol banget ya, yang mungkin ngelihat dari sekarang itu kelihatannya udah enak banget, tapi ternyata di sisi itu ada sekali sesuatu ya yang membuat Bang Lutfi seperti ini. Itu harus patut kita contohi ya. Oke Bang, nih yang terakhir nih ya Bang ya. Gimana sih kesan Abang? Mungkin ini bisa jadi motivasi buat YouTuber pemula yang bisa dikatakan itu YouTuber pemula itu sudah banyak melihat Abang sukses ya Bang. Walaupun tadi kata Abang belum sukses ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Nah itu coba sih ngasih motivasi ataupun kesan pada YouTuber ini. Oke Bang. Oke, untuk YouTuber pemula ya. Jadi saya cerita dulu ya Mas. Mungkin saya bercerita lagi nih. Hal yang paling susah untuk YouTuber pemula. Jadi kan saat saya udah bisa dapat ratusan ribu subscriber tuh saudara-saudara saya tuh jadi pada pengen main YouTube tuh Mas. Rame tuh yang main YouTube kan. Terus saya bilang ya udah bikin konten dulu aja. Tapi mereka tuh langsung down saat nge-tag video. Kenapa? Aneh banget Mas kita ngomong di depan kamera kayak gini. Gak ada lawan bicara ya, kayak orang gila kan jatuhnya. Nah, bahkan saya kalau Mas perhatiin saya di channel YouTube saya kan kalau ngomong kan kayak ceria banget kan, kayak berasa tuh dunia itu indah banget lah, padahal kan dunia kan keji. Aduh. Kayak gitu. Nah, itu banyak banget orang yang down di situ. Pertama, takut banget ngomong di depan kamera, yang kedua tuh gagap dalam berbicara di depan kamera. Beda kan berinteraksi sama orang lain dan di depan kamera itu jauh banget gitu. Bahkan waktu saya mau nampilin muka saya di kamera untuk pertama kalinya, saya kan kalau bikin channel-channel yang tanpa muka udah banyak ya Mas, tapi kalau untuk yang pakai muka itu saya grogi banget Mas. Dan saya mikir waktu itu, kan kalau saya kan harus bikin sebuah karakter yang baru ya, personal branding yang baru, nggak bisa saya jadi YouTuber daftar kan. Terus saya mikir kan, tuh YouTuber besar contoh kayak Reza Arab kayak gitu, dia ngerasa nggak sih dirinya aneh gitu teriak-teriak depan kamera. Nah dulu saya mikir kayak gitu Mas. Nah akhirnya saya coba dan akhirnya saya alhamdulillah bisa gitu. Nah jadi buat YouTuber pemula ya, pertama tuh main YouTube itu jangan nyerah, kedua tuh jangan cuma mikirin jalan instan. Karena saat jadi seorang YouTuber pemula, ini mungkin Mas juga ngalamin nih, kita tuh mau buru-buru kayak syaratnya 1000 subscriber 4000 jam tayang. Itu berat banget, butuh waktu setahun 2 tahun. Nah, kita tuh buru-buru akhirnya beli jam tayang, beli subscriber, ntar kalau channelnya udah dimonetisasi gak ada yang nonton. Kayak gitu kan. Banyak banget sih kayak orang yang kayak gitu. Pokoknya ini jangan buru-buru, dan yang paling penting adalah jangan pernah mikirin uang di YouTube. Belum saatnya, menurut saya sih belum saatnya gitu. Ini menurut saya pribadi ya, penonton itu bisa ngelihat kita itu mikirin uang, kita tuh bikin konten berdasarkan uang atau hobi kita atau kesenangan kita gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak punya risetnya, tapi menurut saya pribadi itu
penonton tuh bisa ngeliat gitu. Jadi kalau kita bikin konten berdasarkan kesenangan kita, berdasarkan yang ngebantu, pasti ntar penontonnya senang gitu dan subscribe channel kita. Tapi kalau kita cuma mikirin uang-uang doang tuh kelihatan di muka gitu. Banyak sih sebenarnya. Jadi kayak gitu sih Mas menurut saya. Yang penting kita jangan pernah mikirin uang, kita bikin konten itu berdasarkan hobi kita aja, berdasarkan kemampuan kita gitu. Dan jangan lupa belajar tentang SEO, jangan lupa belajar tentang benchmarking kompetitor dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang harus kita pelajari untuk jadi seorang YouTuber gitu. Dan modal untuk jadi seorang YouTuber ya Mas, sumpah saya awal banget modal saya itu adalah pakai handphone Mas. Jadi saya YouTuber HP nih. HP kentang ya. Iya saya HP kentang. Dulu kan saya kan nggak punya ini kan, saya tuh nggak punya komputer waktu itu. Saya belum sanggup lah untuk membeli komputer, mahal banget waktu itu harganya. Nah jadi saya bermodalkan handphone sama bermodalkan laptop bekas gitu. Laptop bekas yang saya pakai dari SMP seingat saya sih. Nah saya mulai dari situ Mas gitu. Mic-nya tuh saya pakai mic Boya, seingat saya. Mic Boya kan 100.000 kan tuh seingat saya harganya. Nah saya cuma 3 itu doang. Makanya Mas bisa ada video awal saya deh. Yang saya ngomongin film kan gambarnya hancur banget kan. Jadi saya pakai handphone. Nah tapi walaupun gambarnya hancur, tapi orang masih bisa kok nonton video kita. Jadi jangan pesimis dulu gitu. Walaupun gambarnya hancur, orang masih bisa nonton video kita. Karena orang tuh nggak ngeliat dari kualitas videonya. Orang tuh ngelihat dari informasi yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan. Jadi kayak gitu. Dan yang paling penting personal branding kita gitu. Kita tuh harus jadi orang tergantung konten ya. Kalau misalnya bikin konspirasi, bisa mungkin kita harus jadi orang yang misterius lah atau orang yang agak-agak serius gitu. Kalau di tutorial itu kita harus jadi orang yang happy banget gitu. Walaupun nyatanya nggak happy ya. Walaupun nyatanya nggak happy, saya tuh kalau mau ngetek video tuh saya biasanya tarik nafas dulu, terus saya mikirin hal-hal yang menurut saya paling bahagia dalam hidup saya. Jadi saya bisa senyum gitu. Jadi cara main saya gitu. Ntar kalau kamera dimatiin saya sedih lagi. Kayak gitu sih biasanya. Jadi kan penonton kan nggak tahu kan. Apalagi yang ini yang saya ngomongin tentang perjalanan di YouTube. Nah itu di perjalanan YouTube Mas, itu kan saya ngetek videonya bahagia banget ya. Kalau Mas nonton tuh video bahagia banget kan. Saya di rumah ini tinggal berempat ya. Jadi ada saya yang perempuan sama orang tua saya, ibu dan bapak saya. Nah itu waktu saya ngetek video itu tuh ibu dan bapak di bawah, terus adik saya juga Mas. Jadi saya mengurung diri di kamar sini. Itu kan saya sedih banget kan, karena kan rumah saya itu dekat banget sama dekat banget sama kuburan itu di daerah Rotan Mas. Kalau Mas tahu kan ada berita viral tuh. Nah jadi setiap hari saya dengerin ambulan lewat tuh. Itu kan mental saya hancur ya, saya nggak bisa keluar rumah. Tapi saya masak sendiri. Di sini kan ada kompor kecil, jadi saya beli kompor kecil buat masak. Jadi saya nggak keluar kamar sama sekali tuh. Nah disitu saya down banget gitu. Tapi karena demi penonton saya bikin jadi bahagia banget waktu itu. Nah, itu tipsnya itu ya, itu buat YouTuber pemula tipsnya, jangan sampai kehidupan sedih itu dibawa ke konten. Anggap aja ya ceria-ceriain lah gitu ya. Sebenarnya kalau kehidupan sedih bisa dijadiin konten Mas. Iya sih ya. Tapi saya nggak mau. Keren ya Bang Lutfi. Wes. Udah nggak kerasa ya kita ngobrol udah berapa jam kayaknya nih ya. Udah iya. Udah mau 2 jam ya Mas. Jadi kalau ngobrol tuh pasti lama, soalnya suka saya orang yang suka ngobrol karena saya akhirnya bisa berinteraksi gitu. Kan kerjaan saya kan depan komputer mulu gini-gini mulu. Iya sama, saya juga kayak gitu. Seru banget. Ini pertama kalinya ya saya ketemu Bang Lutfi ini. Walaupun di awal tadi gugup ya, tetapi kita sudah berbaur ya interaksinya. Ternyata Bang Lutfi ini sangat baik pemirsa. YouTuber pemula, sangat ramah juga dan juga sangat rendah hati ya. Yang tadi dikatakan banyak sekali ilmu yang dikatakan sama Bang Lutfi. Oke Bang Lutfi nih rasanya mungkin sudah agak ini ya. Terima kasih banget Bang Lutfi udah menyediakan waktu buat saya dan juga buat para pemirsa YouTuber pemula. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari Bang Lutfi ini. Siap Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Mungkin nanti bisa secara offline ya Mas. Amin. Kalau bisa diatur jadwalnya. Oke Mas, karena waktu sudah agak panjang, mungkin dari saya sekian, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang Mas lakuin sekarang bisa sukses dan juga berkah. Semoga aja keluarga Masnya bisa sehat terus walaupun di kondisi saat ini. Amin. Oke Mas, terima kasih dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih juga Mas.